Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kebakaran lahan di Ogan Ilir semakin meluas. Titik api baru muncul di tempat pembuangan akhir sampah Palem Raya. Membawa balita, sepasang suami istri terekam kamera pengawas mencuri sepeda motor di sebuah rumah makan di kota Palembang. Para pedagang di Pasar Martapura Ogan Komering, Ulu Timur mengeluhkan pembangunan taman pasar karena sepi pembeli. Aksi pencurian sepeda motor di area parkir lapangan futsal di kawasan Jakabaring, Palembang terekam kamera pengawas. Diduga pelaku telah mengincar sepeda motor tersebut sejak sang pemilik memarkirkan kendaraannya. Aksi pencurian sepeda motor terjadi di lapangan futsal DB Asia, Jakabaring, Kota Palembang. Dalam rekaman kamera pengawas terlihat 2 orang datang berboncengan sepeda motor. Salah satu pelaku yang mengenakan helm turun dan mendekati sepeda motor yang menjadi incarannya. Dalam hitungan kurang dari 1 menit, pelaku berhasil menjebol lubang kunci dan langsung membawa kabur sepeda motor tersebut. Aksi pencurian terjadi saat pengunjung sedang asik bermain futsal, sehingga tidak memperhatikan kendaraan yang berada di parkiran. Sang pemilik menyadari sepeda motornya raib saat hendak pulang. Diduga pelaku telah mengincar sepeda motor tersebut sejak sang pemilik memparkirkan kendaraannya. Orangnya lagi main bola? Lah habis wongnya, waktu dia. Lagi main futsal. Lagi main dia, waktu dia lah habis. Oh, lagi Waktu istirahat udah kali ya? Lagi ganti pakaian gitu? Waktu dia lah habis itu. Ya. Nah, posisi motor memang dikunci ya bagaimana? Kunci. Dikunci ya? Iya. Itu kita lihat dari CCTV, pelaku yang berapa tuh? Monggo. Yang 2 ya? Kenal lah kita lihat dari CCTV itu pelaku ya? Tak kesingon Kak. Tapi si korban ini motornya memang dikunci ya? Bukan tinggal kunci gitu? Kunci ya. Dikunci. CCTV yang mana? Diperkirakan pelaku merupakan kawanan spesialis pencurian sepeda motor yang kerap beraksi di Kota Palembang. Korban telah melaporkan kasus pencurian ini ke Polrestabes Palembang. Didi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Sejumlah pedagang di Pasar Martapura Ogan Komering, Ulu Timur mengeluhkan proyek pembangunan utilitas taman pasar. Pasalnya, proyek tersebut membuat para pedagang sepi pembeli sehingga pendapatan pedagang menurun hingga 50%. Inilah proyek pembangunan utilitas taman pasar di Kota Martapura Ogan Komering, Ulu Timur. Proyek yang dikerjakan Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Ogan Komering, Ulu Timur itu menelan biaya sebesar 1,4 miliar rupiah. Pembangunan proyek dimulai sejak 9 Agustus 2023 lalu dengan lama pengerjaan 90 hari. Pembangunan proyek Taman Pasar menyebabkan para pedagang di sekitar proyek merasa dirugikan. Selain sepi pembeli, toko-toko pun menjadi kotor karena debu yang ditimbulkan dari pembangunan proyek. Akibatnya pendapatan pedagang pun anjlok hingga 50% lebih. Kalau kami ini pedagang kemarin tidak ditutup kayak gini sepi, apalagi ditutup kayak gini. Jadi ya terus terang ya omsetnya berkurang jauh. Harapan sendiri Pak untuk masyarakat, untuk pemerintah Pak? Ya harapannya katanya dengan adanya ini mungkin katanya bisa rame. Ya kami berharap bisa rame. Tapi kalau main ini kayaknya ya tambah sepi kayaknya. Ketutupan Pak ya toko Pak? Iya, gitu nah. Jadi kalau untuk manfaatnya, ya tidak ada manfaatnya buat kami lah kalau kayak gini. Untuk orang pedagang Pak ya? Iya. Menanggapi keluhan para pedagang, Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Oku Timur meminta para pedagang untuk bersabar. Karena pembangunan proyek tersebut bertujuan untuk meramaikan suasana pasar Martapura. Taman pasar itu tujuannya adalah bagaimana berupaya untuk meramaikan pasar itu gitu loh. Jadi ini mungkin baru tahap 1 kan itu kan ya. Nanti dilanjutkan tahap 2 untuk perbaikan pembangunan trotoar di sekitaran situ. Itu untuk tempat santai lah gitu. Jadi bagaimana kita berupaya pasar itu
selain tempat untuk jual beli, di situ juga untuk tempat bersantai dan segala macam untuk hiburan di situ. Itu. Taman Pasar Martapura nantinya akan diberi sejumlah fasilitas berupa tempat duduk, tribun, dan tempat bermain anak. Dedi Irwansyah melaporkan dari Ogan Komering Ulu Timur. Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri kembali mendapatkan gelar Doktor Kehormatan. Kali ini gelar Doktor Kehormatan datang dari Universitas Tunku Abdul Rahman Malaysia. Pemberian gelar Doktor Kehormatan ini dinilai sebagai tanggung jawab diri untuk menjadikan masa depan yang lebih baik dan damai. Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri kembali mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa. Gelar Doktor Kehormatan dalam bidang ilmu sosial adalah gelar ke-10 yang diterima Megawati Soekarno Putri. Kali ini gelar Doktor Kehormatan diberikan oleh Universitas Tunku Abdul Rahman Malaysia pada hari Senin lalu. Pemberian gelar Doktor Kehormatan ini dinilai Megawati sebagai tanggung jawab diri untuk menjadikan masa depan yang lebih baik, sejahtera, damai, dan berkelanjutan. Gelar Doktor Kehormatan di bidang sosial ini membawa perenungan pribadi yang mendalam bagi saya pribadi. Saya tentu sangat bersyukur atas penghormatan ini. Namun tanggung jawab gelar kehormatan ini yang membawa konsekuensi yang tidak ringan. Tidak hanya tanggung jawab akademik, namun juga tanggung jawab bagi masa depan seluruh rakyat di dunia ini. Hadirin dan saudara-saudara sekalian, Presiden Universitas Tunku Abdul Rahman menilai selama Megawati menjabat sebagai presiden telah memberi kontribusi di bidang pendidikan dan ilmu sosial yang berdampak positif. Tahniah sekali lagi kepada Profesor Dr. Hajiah Megawati Soekarno Putri di atas penganugerahan ijazah kehormat Dr. Sains Sosial Yuta, dan saya amat berbesar hati mengalu-alukan beliau sebagai ahli terbilang Yuta. Kami berasa apa yang dia lakukan untuk menolong orang ramai, rakyat semua ini memang satu tanda yang bagus untuk semua kita supaya bekerja keras dan belajar supaya mendapat ijazah dan juga untuk lepas itu menyumbang kepada masyarakat dan negara sendiri. Terima kasih. Dalam penyerahan gelar Doktor Kehormatan ini, Megawati juga mengajak anggota keluarganya. Sejumlah pejabat politikus PDIP Perjuangan pun turut hadir dalam sidang majelis penyerahan gelar Doktor Kehormatan di Malaysia. Megawati Soekarno Putri tidak hanya memiliki gelar Doktor Kehormatan saja, namun dirinya juga memiliki 2 gelar Profesor Kehormatan dari universitas yang ada di Korea Selatan dan Universitas Pertahanan di Indonesia. Agi Kurnia Sandi melaporkan dari Selangor, Malaysia. Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Priscilia Claudia berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.